Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Alia. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6. Nah, kelompok 6 ini materinya mengenai penilaian keterampilan. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Siti Azhara Humaira mengenai materi ruang lingkup dan unjuk kerja. Lalu yang kedua akan dipaparkan oleh Diki dengan materi penilaian proyek. Lalu yang ketiga akan dipaparkan oleh saya sendiri dengan materi penilaian portofolio. Dan yang terakhir akan dipaparkan oleh Ismi dengan materi penilaian produk. Materi pertama akan disampaikan oleh Siti Azhara Humaira. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azhara Humaira, NPM 18950-311. Kali ini saya dan teman-teman akan membahas mengenai materi memahami serta menyusun teknik dan bentuk instrumen penilaian keterampilan berbasis abad 21. Langsung saja ke materi pertama, yakni ruang lingkup penilaian keterampilan. Menurut Kunanda, psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan yang bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Jadi, kompetensi keterampilan itu sebagai implikasi dari tercapainya kompetensi pengetahuan peserta didik. Lalu, keterampilan itu juga mengukur tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Kemudian ada penilaian kompetensi keterampilan, yakni penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Imitasi yakni kemampuan melakukan kegiatan sederhana dan sama persis dengan apa yang dilihat atau diperlihatkan sebelumnya. Jadi, imitasi ini kemampuan peserta didik mengaplikasikan dari contoh yang telah diberi oleh pendidik. Yang kedua ada manipulasi. Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman dan petunjuk saja. Jadi pada tahap ini, yakni tahap kemampuan peserta didik mengaplikasikan materi yang telah diberi. Kemudian ada presisi, yakni kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Setelah peserta didik dapat mengaplikasikan materi, maka pada tahap ini peserta didik sudah bisa menghasilkan produk. Kemudian ada artikulasi, yakni kemampuan melakukan kegiatan kompleks yang tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu kerja yang utuh. Dan yang terakhir ada naturalisasi, yakni kemampuan melakukan kegiatan secara refleks. Kemudian ada teknik, bentuk, dan instrumen penilaian keterampilan. Ada 4 macam. Yang pertama, penilaian unjuk kerja atau praktik. Yang kedua, penilaian proyek. Yang ketiga, penilaian portofolio. Dan yang terakhir, penilaian produk. Bentuk penilaian pertama, yakni penilaian unjuk kerja atau praktik. Penilaian unjuk kerja atau praktik adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik. Penilaian unjuk kerja ini dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Jadi, si peserta didik ini diminta untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kemudian ada aspek yang dapat dinilai atau diukur. Yang pertama ada kualitas penyelesaian pekerjaan, yakni bagaimana kualitas dari pekerjaan peserta didik ketika mengerjakan tugas tertentu, seperti harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Kemudian ada keterampilan menggunakan alat-alat, yakni bagaimana peserta didik mampu atau tidaknya menggunakan alat-alat yang digunakan dalam unjuk kerja untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kemudian ada kemampuan menganalisis dan merencanakan prosedur kerja sampai selesai, yakni bagaimana peserta didik mampu melakukan analisis dan merencanakan prosedur kerja dari awal sampai selesai secara baik. Lalu ada kemampuan mengambil keputusan berdasarkan aplikasi
informasi yang diberikan, dan yang terakhir kemampuan membaca menggunakan diagram, gambar, dan simbol. Selanjutnya ada langkah-langkah penilaian unjuk raja. Yang pertama, tetapkan KD yang akan dinilai menggunakan teknik penilaian unjuk raja beserta indikator-indikatornya. Yang kedua, identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir yang terbaik. Yang ketiga, tulislah perilaku-perilaku kemampuan spesifik yang penting diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menyelesaikan hasil akhir yang terbaik. Yang keempat, rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur. Tidak terlalu banyak, sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama semua peserta didik melaksanakan tugas. Yang kelima, definisikan dengan jelas kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur atau karakteristik produk yang dihasilkan. Yang keenam, urutkan kriteria-kriteria kemampuan yang dapat diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Dan yang ketujuh, kalau ada periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang telah dibuat sebelumnya oleh orang lain di lapangan. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, cara mengonstruksi dan mengadministrasikan tes praktik harus sama untuk semua siswa. Misalnya, tes praktik piano harus menggunakan piano yang sama. Kemudian, peserta didik perlu diberi penjelasan yang jelas tentang apa yang harus dipersiapkan, mau itu waktu pelaksanaan, barang-barang, dan penjelasan lainnya sampai peserta didik itu paham. Dan yang ketiga, informasi yang disampaikan kepada peserta didik harus mencakup komponen apa saja yang akan dinilai dan bagaimana kriteria penilaiannya. Jadi si pendidik ini harus memberitahukan apa saja bahan yang akan diuji dan indikator lainnya. Dan yang terakhir, pekerjaan yang diuji dapat dilakukan dengan ketersediaan ruangan, peralatan, dan biaya dan waktu. Jadi si tes praktek ini, ruangan, peralatan, biaya, dan waktu itu harus sesuai supaya si tes dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada instrumen penilaian unjuk raja. Yang pertama, menggunakan daftar cek. Menurut Kunanda, penilaian unjuk raja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek, baik atau tidak baik, bisa atau tidak bisa. Jadi, si peserta didik ini jika telah sesuai dengan kriteria, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan nilai baik atau mampu. Namun, bila peserta didik ini tidak memenuhi kriteria yang ada, maka peserta didik tersebut akan dinyatakan belum mampu. Ini ada contoh, jadi dari praktik membaca puisi, di sana dituliskan aspek yang dinilai, kemudian ada tabel ya dan tidak. Jadi untuk ya itu peserta didik dianggap telah mampu, dan untuk tidak itu peserta didik dianggap belum mampu. Kemudian yang kedua, ada penilaian skala, yakni penilaian ini memungkinkan peserta didik memberikan nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Jadi si skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya dari skala 1 sampai 4. Jika 1 itu kurang kompeten, 2 cukup kompeten, 3 kompeten, 4 sangat kompeten. Ini ada contohnya, pengukuran keefektifan peserta diskusi. Contohnya ada skala baik, yakni 3, cukup 2, dan kurang 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Kemudian dilanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dermawan, NPM 29. Saya di sini akan memaparkan materi tentang penilaian proyek. Menurut Kunandar, penilaian autentik halaman 286 bahwa penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang meliputi pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, dan penyajian data yang harus diselesaikan peserta didik, individu atau kelompok dalam waktu atau periode tertentu. Maka menurut kelompok kami, penilaian proyek adalah penilaian yang mengharuskan peserta didik untuk melaksanakan tugas dalam waktu tertentu. Dalam penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang ke-1,
kemampuan pengelolaan, yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, pencari informasi, mengelola waktu, pengumpulan data, dan penulisan laporan. Yang kedua, relevansi, yaitu tugas atau proyek yang diberikan pada peserta didik harus sesuai dengan karakteristik materi lingkungan sekolah dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, keaslian, yaitu tugas atau proyek yang dikerjakan peserta didik benar-benar hasil pekerjaan peserta didik dengan bimbingan guru. Lalu ada kelemahan penilaian proyek. Untuk kelompok peserta didik yang kurang tanggung jawab hanya titip nama. Lalu didominasi oleh peserta didik yang mampu bekerja atau pandai. Dapat dipantau oleh guru, hasil yang dicapai kurang maksimal karena sering menunda-nunda pekerjaan. Hasilnya kurang objektif dalam proses belajar mengajar. PBM akan banyak menghabiskan waktu. Lalu tugas yang dibuat belum tentu hasil pekerjaan peserta didik. Lalu berat bagi peserta didik apabila semua guru memberi tugas, harus ada kolaborasi. Selanjutnya ada langkah-langkah penilaian proyek. Yang ke satu, identifikasi pemetaan materi kompetensi dasar yang mau dijadikan proyek peserta didik. Yang kedua, buatlah rambu-rambu atau perintah untuk proyek atau penugasan tersebut seperti nama proyeknya, waktu penyelesaiannya, aspek yang dinilai, sistematika laporan, dan hal-hal yang lain yang relevan dengan proyek tersebut. Yang ketiga, menyusun lembar atau rubrik penilaian yang berisi aspek-aspek apa saja akan dinilai dari proyek tersebut. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap laporan proyek atau penugasan peserta didik dengan mengacu pada rubrik pengskoran yang telah disusun. Lalu kelima, memberikan catatan-catatan untuk perbaikan laporan proyek selanjutnya. Yang keenam, melakukan analisis hasil penilaian proyek dengan memetakan persentase ketuntasan peserta didik. Yang ketujuh, memasukkan nilai laporan peserta didik ke buku nilai. Selanjutnya ada perencanaan dan pelaksanaan instrumen penilaian proyek, menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek. Penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek, menyusun indikator proses dan hasil belajar berdasarkan kompetensi, menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pengerjaan proyek, merencanakan apakah tugas bersifat kelompok individual, merencanakan teknik-teknik dan penilaian individual untuk tugas yang secara kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Alia, NPM 1850319. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penilaian portofolio, di mana penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam periode tertentu. Biasanya, penilaian portofolio ini adalah hasil karya dari peserta didik. Jadi, peserta didik mengumpulkan hasil karyanya kepada pendidik. Setelah itu, barulah dinilai oleh peserta didik dan juga pendidik. Nah, setelah mendapatkan nilainya, peserta didik dapat memperbaharui atau mengulang kembali, memperbaiki dari hasil karyanya jika hasil karyanya dirasa belum baik. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang dijadikan pedoman dalam penilaian portofolio. Ada 5. Yang pertama, ada saling percaya antara guru dan peserta didik, di mana rasa saling percaya ini sangatlah penting di dalam penilaian portofolio, dikarenakan jika tidak ada saling percaya antara pendidik dan peserta didik, maka penilaian portofolio itu mungkin tidak akan berjalan karena di dalamnya nanti akan ada negative thinking dari kedua pihaknya. Yang kedua, ada kerahasiaan, di mana penilaian portofolio ini ada kerahasiaan tertentu antara peserta didiknya dan juga pendidik. Jadi, peserta didik ataupun pendidik itu harus merahasiakan nilainya dari orang lain, supaya jatuhnya nanti tidak diolok-oloki jika peserta didik mendapatkan nilai yang kurang baik. Yang ketiga, itu ada kepuasan, di mana kepuasan ini merupakan
biasanya dapat dirasakan oleh peserta didiknya. Tadi kan sudah dibilang bahwa hasil karya yang kurang baik itu dapat diulangi lagi atau dapat diperbaiki. Nah, di sini tuh ada di kepuasannya. Jika peserta didik sudah mengulangi hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik, itu tuh pasti ada kepuasan. Pasti peserta didik akan merasa, oh, usaha saya itu tidak sia-sia gitu. Jadi, ada rasa kepuasan tersendiri dari peserta didiknya. Yang keempat, ada penilaian proses dan hasil, di mana penilaian proses dan hasil ini dilihat dari penilaian prosesnya dahulu. Apakah peserta didik ini ada kekurangannya atau kemajuannya, atau malah diam saja di situ. Nah, itu bisa dilihat dari proses, baru nanti finalnya itu ada di hasil. Yang kelima, yang terakhir, yaitu penilaian dan pembelajaran, di mana jika peserta didik ada materi yang belum diketahui, nah, di dalam penilaian portofolio ini mungkin akan menjadi tahu tentang materi yang memang belum tahu. Nah, maka dari itu ada pembelajarannya. Setelah pembelajaran, barulah ada penilaiannya, yang biasanya disebut sebagai nilai dalam skala 10 sampai 100. Nah, selanjutnya ada prinsip penilaian berbasis portofolio. Menurut Widyoko dalam buku Penilaian Autentik halaman 296 ada 3 prinsip. Yang pertama, ada prinsip penilaian proses dan hasil. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa penilaiannya itu dilihat dari prosesnya dulu, baru hasil. Nah, penilaian proses ini biasanya pendidik menuliskan catatan-catatan kecil di bukunya bahwa contohnya gini, si A itu sering bertanya di kelas, otomatis akan mendapat nilai tambahan kan nantinya. Nah, itu masuknya ke proses, bahwa nanti bisa dilihat si A ini makin aktif atau tetap biasa aja seperti itu, atau malah jadi menurun keaktifannya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, ada prinsip penilaian berkala dan berkelanjutan, di mana di dalam penilaian berkala ini biasanya pada ulangan harian atau tes. Ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3. Nah, bisa disimpulkan dari situ bahwa di ulangan harian ke-1 itu nilainya berapa, di ulangan harian kedua itu nilainya naik atau malah turun, atau tetap aja segitu. Lalu yang ketiga, ada prinsip penilaian yang adil, di mana prinsip penilaian yang adil ini, penilaian portofolio itu tidak boleh mendiskriminatif peserta didiknya. Jadi pendidik itu haruslah bersifat adil, tidak boleh membeda-bedakan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari penilaian portofolio. Ada 3. Yang pertama itu bahwa pendidik dapat mengetahui perkembangan dari peserta didiknya. Jadi, apakah peserta didik itu menurun atau meningkat, itu dapat dilihat dari penilaian portofolio. Nah, yang kedua, itu memudahkan guru untuk mencari tahu solusi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk kerja mandiri. Nah, selain kelebihan, ada pula kekurangan. Kekurangan dari penilaian portofolio itu, 1. Membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan penilaiannya. Tadi sudah dibilang bahwa penilaiannya itu berkelanjutan atau secara berkala. Nah, itu tuh pasti membutuhkan waktu yang sangat lama dalam prosesnya. Yang kedua, sulit dilaksanakan pada kelas yang besar. Jika dalam kelas yang besar, jatuhnya nanti peserta didik tidak akan terpantau. Yang ketiga, kurangnya tempat penyimpanan hasil karya peserta didik. Yang keempat, sulit memantau kejujuran peserta didik. Selanjutnya, ada langkah-langkah penilaian portofolio. Yang pertama, tentulah pendidik harus menjelaskan dulu kepada peserta didik apa itu portofolio, bagaimana cara kerjanya, dan segala macamnya. Lalu, yang kedua, tentukan nih tema hasil karyanya tuh mau seperti apa, barulah nanti masuk ke yang ketiga, kumpulkan dan simpanlah hasil karya yang telah dibuat oleh peserta didik. Lalu yang keempat, berilah tanggal pembuatan. Kenapa sih harus diberi tanggal pembuatan? Karena supaya memudahkan untuk mencari berkasnya. Karena nantinya kan akan dinilai yang pertemuan ke-1 apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa. Nah, barulah masuk ke yang kelima. Tentukan kriteria penilaian. Contoh, kalau nilai 100, berarti itu hasil karyanya harus menarik atau harus jelas, harus ada penceritaannya seperti itu. Tapi kalau nilainya 50 atau enggak 70,
itu misal penceritaannya kurang jelas seperti itu. Lalu yang keenam, mintalah peserta didik untuk menilai hasil karyanya dan pendidik memantau seluruh peserta didik. Yang ketujuh, setelah suatu hasil karya itu dinilai, barulah nanti pendidik tuh memastikan ini kurang baik, baik atau gimana gitu. Jika kurang baik, barulah peserta didik itu boleh memperbaikinya dan nanti dikumpulkan kembali hasil yang terbaiknya. Selanjutnya, ada rubrik penilaian portofolio. Nah, rubrik ini ada 5. Yang pertama, ada rubrik harus memuat indikator kunci atau dari kompetensi dasarnya. Yang kedua, rubrik harus memuat aspek-aspek penilaian yang relevan. Yang ketiga, rubrik memuat kriteria kesempurnaan dari hasil tugasnya. Itu tuh masuknya ke dalam nilainya. Lalu yang keempat, rubrik mudah digunakan baik oleh peserta didik maupun pendidik. Yang kelima, rubrik menggunakan bahasa yang jelas dan juga bahasa yang dipahami. Nah, di sini ada contoh instrumen penilaian portofolio. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ada di situ. Nah, di situ ada nama siswa, contohnya Wanudi. Yang kedua ada semester atau kelas. Lalu ada portofolionya nih, kemampuan peserta didik dalam mengarang. Mata pelajarannya bahasa Indonesia. Lalu di bawahnya itu ada nomor, kemampuan yang diamati, tanggal dibuat, sama hasil penilaian tugas dan paraf. Nah, misal yang pertama, menulis kalimat pendek. Tanggal dibuatnya tanggal berapa? Bisa ditulis di situ. Lalu hasil penilaiannya tuh berapa? Lalu yang kedua, menulis kalimat panjang. Itu tanggalnya berapa? Hasil penilaian tugasnya berapa? Selanjutnya sampai bawah seperti itu. Nah, di yang pertama sama yang kedua, menulis kalimat pendek itu nilainya 72. Sedangkan menulis kalimat panjang nilainya 75. Berarti dapat disimpulkan bahwa selama tugas itu tuh Wanudi meningkatkan atau ada peningkatan terhadap hasil belajarnya. Seperti itu. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Dwi Nurhanisa, NPM 14. Selanjutnya akan melanjutkan materi mengenai penilaian produk. Menurut Kunandar, dalam buku Penilaian Autentik halaman 306 bahwa penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas terhadap produk tertentu yang dihasilkan oleh peserta didik. Penilaian produk dilaksanakan untuk mengetahui hasil dari percobaan, pengamatan, serta proyek tertentu dengan menggunakan penilaian rubrik. Pada proses pembelajaran ini merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, belajar mengajar, serta evaluasi. Perencanaan yang dirancang oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya, maka perlu diadakannya evaluasi. Selanjutnya ada langkah-langkah penilaian produk. Yang pertama, identifikasi dan pemetaan materi atau kompetensi dasar yang akan dinilai dengan teknik penilaian produk atau hasil. Yang kedua, buatlah rambu-rambu atau perintah kepada peserta didik seperti nama produknya, waktu pelaksanaannya, serta aspek yang akan dinilai. Yang ketiga, menyusun lembar atau rubrik yang berisi aspek-aspek apa saja yang akan dinilai pada produk tersebut. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap produk yang telah dibuat oleh peserta didik. Yang kelima, memberikan catatan-catatan untuk perbaikan tugas membuat produk selanjutnya. Yang keenam, melakukan analisis hasil penilaian produk. Dan yang terakhir, memasukkan nilai produk peserta didik ke dalam buku nilai. Selanjutnya ada format penilaian produk. Menurut Kunandar dalam buku Penilaian Autentik halaman 307 bahwa dalam melakukan penilaian produk atau hasil, seorang guru dapat menggunakan instrumen penilaian berupa skala penilaian. Contoh format penilaiannya itu, yang pertama tentukan dulu aspek atau isi yang akan ditentukan, kemudian tentukan kategori penilaian seperti sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sangat baik skornya 4, baik skornya 3, cukup skornya 2, dan kurang skornya 1. Kemudian setelah ditentukan, rumus untuk menentukan nilainya itu yaitu
skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan 100. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.